Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita bisa bertemu kembali dan dilanjutkan dengan kajian mohon maaf, ini materi ini sepertinya materi rutin setiap menjelang Ramadan ya. Mas Yanto ini selalu sudah mengontrak saya kayaknya ini. Apalagi tahun ini Bapak Ibu sekalian, potensi untuk berbeda memulai puasa itu terbuka lebar ya. Boleh hampir dipastikan ya, bahwa akan terjadi perbedaan permulaan puasa antara Muhammadiyah dan pemerintah ya. Muhammadiyah sudah menetapkan satu Ramadan itu jatuh pada tanggal 2 April, hari Sabtu. Nah, sementara pemerintah masih menunggu sidang isbat yang akan dilakukan nanti pada tanggal 29 Sya'ban ba'da maghrib atau tanggal 1 April 2022. Nah, kriteria yang selama ini dipakai atau metode yang selama ini dipakai dalam menentukan awal Ramadan maupun awal Idul Fitri melalui sidang isbat itu adalah berdasarkan ru'yatul hilal, yaitu mengamati langsung hilal pada saat matahari terbenam. Dan ada yang disebut dengan imkanur ru'yat. Imkanur ru'yat itu artinya kemungkinan hilal itu bisa di ru'yat. Nah, kriteria yang selama ini dipakai oleh Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura ya, itu adalah ketinggian hilal itu minimal 2 derajat. Ternyata baru-baru ini kriteria ini dirubah oleh Mabims sendiri dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Nah, sementara Muhammadiyah melalui hisab wujudul hilal itu menetapkan bahwa berapapun ketinggian hilal di atas ufuk, tidak harus menunggu 2 derajat apalagi 3 derajat. Begitu dia di atas ufuk, maka itu sudah masuk tanggal 1. Nah, artinya potensi perbedaan ini makin lebar. Potensi kemungkinan berbeda ini makin lebar. Nanti kita lihat ya.
awal bulan Komariah itu menentukan kapan tanggal satunya itu ada beberapa metode, paling tidak ada 3 ya. Itu pertama ru'yatul hilal, yaitu dengan mengamati langsung hilalnya. Nah, kalau hilalnya tidak nampak, maka bulan yang berjalan disempurnakan menjadi 30 hari, istikmal namanya ya. Nah, metode yang ketiga yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah metode hisab. Walaupun metode hisab ini masih belum diterima secara utuh oleh sebagian umat Islam, khususnya dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan 1 Zulhijjah. Ini berdasarkan hadis Sahih Bukhari Muslimnya. Ini yang masih diperpegangi oleh sebagian umat Islam. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu karena meru'yahnya, yaitu hilal. Waftiru, dan beridul fitrilah kamu li ru'yatihi, karena meru'yah 1 Syawal, hilal 1 Syawal. Fa in gumma 'alaikum, maka jika hilal itu terhalang olehmu, terhalang darimu, fa akmilu, maka istikmalkan, sempurnakan iddata Sya'ban, hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi li ru'yatihi, karena melihat hilal. Ini yang diartikan harus diru'yat, karena hadisnya mengatakan karena melihat, karena meru'yat. Jadi kalau tidak meru'yat tidak boleh. Kemudian itu tadi tentang awal Ramadan. Nah, lalu bagaimana dengan akhir Ramadan? Ternyata ada juga hadisnya nih. Idza ra'aitumul hilal wasumu, jika kamu melihat hilal, wasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan jika kamu melihat hilal Syawal, maksudnya ini fa'aftiru, maka beridul fitrilah. Fa in gumma 'alaikum, maka jika terhalang darimu hilal itu, fasumu, maka berpuasalah 30 yauman, 30 hari. Nisfu Sya'ban tahun lalu 2021 atau 1442 Hijriah. Kalau nisfu Sya'ban tahun ini perhitungan almanak kalender Muhammadiyah sama dengan yang lain, yang sama, bertepatan. Cuma karena bulan terhalang ya, cuma saya perhatikan cuma pada tanggal 13 ya, malam tanggal 13 bulan itu muncul, malam selanjutnya terhalang oleh awan ya. Baru lagi kemarin tadi malam itu bulan purnama muncul ya. Nah, malam Nisfu Sya'ban tahun lalu itu ada diperingati pada tanggal 28 Maret, Ahad malam. Dan kita tahu bahwa di setiap bulan itu kita disunahkan untuk puasa 3 hari berturut-turut.
yaitu pada hari-hari yang disebut dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih. Nah, sehingga kalau mengacu pada peringatan nisfu Sya'ban pada tahun lalu ini, artinya puasa Ayyamul Bidnya itu mulai tanggal 13 Sya'ban, 14 Sya'ban, 15 ya. Hadisnya membatasi itu. Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15. Nah, malam nisfu Sya'ban itu kan diperingati pada malam tanggal berapa? Tanggal 15. Nah, ya, malam tanggal 15. Artinya tanggal 28 ini tanggal 14 ya. Jadi mulai tanggal 13 Sya'ban, 14 Sya'ban, 15 Sya'ban, 27, 28, 29 Maret. Sedangkan menurut kalender Muhammadiyah, 14 Sya'bannya itu jatuh pada hari Sabtu, 27 Maret. Sehingga kalau Muhammadiyah memperingati malam nisfu Sya'ban, berarti malam nisfu Sya'bannya versi Muhammadiyah itu adalah pada hari Sabtu malam Ahad ya. Sehingga puasa Ayyamul Bid menurut kalender Muhammadiyah itu di Sya'ban tahun lalu itu adalah tanggal 26, 27, 28 ya. Beda sehari ya. Beda sehari. Ada ayat dalam Al-Quran, wal qamari idza tasaqqa, surah ke-84 itu surah Al-Insyiqaq ayat 18. Artinya, dan demi bulan apabila menjadi purnama. Nah, bulan purnama itu bulan yang sempurna, terang katanya. Karena pada saat itu bulan persis menghadap ke bumi ya, dan mendapat sinar matahari yang penuh ya, sehingga seluruh piringan bulan itu terlihat dari bumi. Dan bulan purnama ini kita lihat terjadi beberapa malamnya. Tadi malam masih bulan purnama ya, ya kan? Nah, tanggal berapa itu tadi malam? Tanggal berapa Sya'ban? Malam tanggal kan tanggal 15 hari Jumat, 16 Sabtu. Malam tanggal 17 masih kelihatan purnama kan? Nah, purnamanya dimulai tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 5. Rata-rata 5 malam itu kelihatan bulan purnama. Jadi masih bulatnya masih utuh. Kalau sudah lebih dari itu, bulannya sudah agak lonjong, gimpe bahasa Makassarnya. Bulan purnama ini 5 hari, tapi Ayyamul Bidnya itu dibatasi hanya sampai tanggal 15 saja, 13, 14, 15. Apa itu Ayyamul Bid? Kenapa disebut Ayyamul Bid?
hari-hari putih. Ini salah satu penafsiran ya, yaitu hari-hari yang terang terus tanpa jeda gelap. Artinya pada saat matahari terbenam maghrib itu bulan sudah muncul, bulan yang purnama itu sudah muncul. Artinya tidak ada jeda gelap ya, antara pada saat sore matahari terbenam dan malam hari. Nah, malam hari sudah diterangi oleh bulan purnama. Ya. Jadi seolah-olah bulan itu menggantikan posisi matahari sebagai penerang langit. Itu menurut Prof. Agus Purwanto ya, salah seorang anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ya, yang mengarang buku Ayat-Ayat Semesta, yang mendirikan pesantren Tren Sains ya. Jadi pesantren yang berbasis sains. Nah, ini baru 2 di Indonesia ini Pak. Satu di Sragen, satu di Jombang, dan di Jombang ini bekerja sama dengan NU. Ya, hebat ini. Kalau di Sragen itu Muhammadiyah. Dan beliau bercita-cita bahwa pesantrennya, tren sainsnya itu harus punya satelit, atau bukan, harus punya teleskop untuk melihat satelit itu, untuk melihat benda-benda langit. Nah ini kita lihat posisi bulan pada saat maghrib dari tanggal 1 sampai tanggal 17. Tanggal 1 di sini ya. Ya. Kan bulan itu pertama hilal itu kan kita lihat di ufuk barat ya. Nah, tanggal 1. Makin hari dia makin tinggi ya. Makin tinggi. Nanti tanggal 16 pada tanggal 13 itu posisi bulan itu 33 derajat, 14 pada tanggal 14 itu 21 derajat, tanggal 15 9 derajat. Pada saat maghrib, artinya pada saat maghrib ini bulannya ini sudah kelihatan. Pada saat matahari tenggelam bulan ini sudah kelihatan. Bulan itu terbitnya dari timur ke barat. Setiap malam kita lihat terbit di timur, nanti tenggelam di barat. Seperti ini. Ya. Nah. Jadi pada tanggal 13, 14, 15 ini saat matahari terbenam, ini waktu itu di atas, posisinya di atas ufuk kan, jadi kelihatan. Nah, sedangkan pada tanggal 16 saat matahari terbenam, dia masih di bawah ufuk. Jadi pada saat maghrib, bulan purnama pada tanggal 16 itu belum kelihatan. Nanti muncul mungkin menjelang Isya. Inilah yang disebut dengan Ayyamul Bid. Nah, Sya'ban bulan lalu ini saya sempat foto ini bulan purnamanya. Ini muncul setelah menjelang salat Isya baru muncul. Ini saya foto pada tanggal 29 Maret
2021. Artinya tadi kita lihat di sini tanggal 27 Maret ini susah banyak kan 27, 28, 29. Itu ayamul bidnya ya. Kalau nisbah banyak 28 Maret, artinya 29 Maret itu masih tanggal 15 Sya'ban. Dan kita lihat di sini ternyata pada tanggal 29 Maret ini itu sudah bukan 15 Sya'ban. Sebab kalau 15 Sya'ban itu bulannya muncul pada saat matahari terbenam. Nah, ini sudah menjelang Isya baru muncul. Nah, menurut versi kalender Muhammadiyah ini pada tanggal 29 Maret ini itu sudah masuk 17 Sya'ban. Nah, ini menguji penglihatan ini. Bisa Bapak lihat hilal di sini? Ya, kalau saya lihat ini di sini, karena saya sudah hafal. Ini. Kalau ini, masih kelihatan ya? Ini dia. Nah, inilah ru'yah. Melihat hilal garis tipis ya, yang begitu samar-samar. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah menggunakan hisab ya. Kenapa? Karena semangat Al-Quran kepada dasarnya adalah semangat hisab. Ayat surah Wal Asr yang kita semua hafal ya, itu kan penekanan waktu. Itu mesti juga memicu kita untuk berpikir nih tentang waktu ini ya. Termasuk di dalamnya adalah waktu-waktu ibadah. Dalam surah 55 ayat 5 ya, Ar-Rahman ayat 5, wal syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Nah, ini bukan cuma sekedar pemberitahuan biasa, sebab tanpa ayat ini pun orang sudah tahu matahari dan bulan itu beredar berdasarkan perhitungan. Yang menghitung perhitungan peredaran benda-benda langit ini kan non-muslim. Dia tidak baca ini surah Ar-Rahman, tapi dia tahu bahwa bulan dan matahari itu beredar, ada hitung-hitungannya, dan itu pasti. Gerhana matahari, gerhana bulan total itu kan sudah bisa dihitung puluhan tahun sebelumnya. Tanggalnya, jamnya, menitnya, detiknya, berapa lama terjadi gerhana, dan di mana saja lokasi yang bisa dilihat gerhana itu bisa dihitung dengan sangat tepat. Jadi ini bukan cuma sekadar informasi, ini informasi biasa, tapi ayat ini itu
seolah-olah memberitahu umat Islam, kau belajarlah, kau pelajari itu peredaran benda-benda langit. Di surah Yunus surah ke-10 ayat 5. Nah juga. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya orbit bagi bulan itu. Supaya apa? Li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Supaya kau mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Nah, ini dalilnya hisab. Nah, Allah tidak menciptakan melainkan dengan benar. Dan ini dijelaskan bagi orang-orang yang berilmu. Jadi secara tersirat ayat ini pun menyuruh kita untuk agar umat Islam ada yang mempelajari ini. Hisab astronomi. Nah, bulan dan matahari memiliki sistem peredaran yang sudah ditetapkan. Jadi bukan cuma sekadar informasi, tapi agar ini dimanfaatkan untuk menghitung tahun dan perhitungan waktu secara umum. Nah, hadis muttafaqun alaih. Sebulan itu 29 hari. Karena itu jangan kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal 1 Ramadan, dan jangan berbuka atau berlebaran hingga kamu melihat hilal 1 Syawal. Nah, fa in gumma alaikum, jika pandanganmu terhalang, maka fakdurulah, maka ukurlah, hitunglah bulan itu. Nah, ini pun dalil penggunaan hisab. Jadi kalau ada yang mengatakan hisab tidak ada dalilnya, nah inilah dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Jadi kita disuruh hitung nih. Nah, lalu kenapa hadis yang pertama tadi dan kedua itu kita disuruh untuk meruqyah? Karena menurut beberapa ulama, perintah untuk meruqyah hilal itu adalah perintah berillat, artinya perintah yang mempunyai alasan hukum. Kenapa kita disuruh meruqyah? Illatnya apa? Ini dia hadis sahih. Inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub. Asyahru hakadha wa hakadha, yakni marratan tis'atan wa isyrina wa marratan thalathin. Bulan itu kata Nabi, sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu demikian, artinya kadang 29, kadang 30 hari. Nah, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, hadis ini menceritakan, menggambarkan kondisi umat Islam pada saat itu, yaitu masih ummi, tidak bisa baca tulis, apalagi menghisab. Sehingga cara yang paling mudah untuk menentukan awal Ramadan itu ya ruqyah. Karena tidak ada umat Islam saat itu yang bisa melakukan hisab. Pertanyaannya, apakah sekarang ini umat Islam masih ummi, masih belum bisa baca tulis, masih belum bisa menghisab? Tidak. Dan sering saya katakan hadis ini hadis tapi bukan sunnah. Kalau ini sunnah, artinya dibongkar aja tuh UMB. Tidak boleh ada. Ya, tidak boleh belajar baca tulis. SMP Muhammad itu bongkar aja.
menggambarkan kondisi umat pada saat itu. Dan itulah sebabnya Rasulullah diutus. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah berfirman, huwallazi ba'atsa bil ummiyina rasulan minkum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang membangkitkan seorang rasul yang ummi di antara kamu. Yatlu 'alaikum ayat, untuk membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Wa yuzakkikum, dan mensucikanmu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkanmu kitab dan al-hikmah, ya. Al-Quran dan Sunnah. Ajaran Islam ini terdiri dari perintah dan larangan. Nah, perintah dan larangan ini ada yang berilat, ada yang punya alasan hukum, ada yang tidak. Contohnya tidak ini ya, tadi kita sholat subuh 2 rakaat. Tidak ada pertanyaan kenapa 2 rakaat. Kenapa duhur panas-panas, kenapa lebih lama 4 rakaat. Subuh ini yang adem, kenapa cuma 2 rakaat. Nah, pastinya dibalik. Tapi tidak ada, tidak perintah pokoknya sami'na wa ta'ala. Tidak ada alasan. Nah, ada perintah yang punya alasan. Nah, alasannya ini ada yang disebutkan bersamaan, ada yang disebutkan terpisah, bahkan ada yang tidak disebutkan ilatnya apa. Yang disebutkan bersamaan contohnya perintah puasa ini ya. Kutiba alaikumusiyam ya. Nah, kemudian ayat berikutnya, waman kana minkum maridan aw ala sabarin wa iddatum min ayyamin ukhra. Nah, tadi perintah puasa wajib. Nah, ayat berikutnya, boleh kamu tidak berpuasa. Ilatnya 2. Safar dalam perjalanan, atau maridan atau sakit. Nah, jadi kenapa kamu tidak puasa? Saya sakit. Nah, ada alasannya. Kalau sakitnya hilang, artinya kewajiban itu kembali lagi ya. Berarti wajib lagi kan. Kalau tidak berdalam sabar, artinya wajib puasa. Nah, disebutkan. Nah, yang disebutkan terpisah ini tadi hadisnya, sumu li ru'yatihi, puasalah kamu karena meru'yat hilal, waftiru li ru'yatihi, dan beridul fitrah karena melihat hilal. Kenapa disuruh meru'yat? Ilatnya disebutkan dalam hadis lain, inna nahnu ummatun ummiyah, kami ini umat yang ummi, la naktub wa la nahsub, kami tidak bisa baca tulis dan tidak bisa menghisab. Nah, ada yang tidak disebutkan. Kenapa misalnya dilarang makan babi misalnya, tidak disebut. Padahal ada ilatnya, antara lain dari sisi kesehatannya. Nah, oleh karena itu hisab astronomi ini itu menurut Muhammad itu boleh dilakukan untuk menentukan bulan-bulan Qamariyah, termasuk bulan-bulan ibadah. Bahkan lebih utama karena memberikan kepastian dan lebih akurat. Dan akurasi ilmu hisab saat ini itu sangat tinggi dengan tingkat kesalahan 1 di antara 1000. Jadi kalau 1000 tahun kita mengawali Ramadan dan mengakhiri Ramadan menggunakan hisab, ya, mungkin cuma 1 yang clear. Siapa yang hidup 1000 tahun? Nah, Yusuf Al-Qaradawi mengatakan hisab itu qat'i, pasti. Imam Absubki, seorang ulama yang berpaham salaf ya,
juga mengatakan hisab itu pasti. Dan ulama-ulama yang mendukung hisab ini banyak ya. Ulama salaf ini ada As-Sikhir, Ibnu Suraij, As-Subki ini tadi Taqiyuddin As-Subki, dan ulama modern lebih banyak lagi ya. Alasan lain kenapa harus hisab, karena dengan ru'yat ya umat Islam tidak bisa bikin kalender. Menjadi ironi, umat Islam sudah berumur hampir 15 abad tapi belum punya kalender yang berlaku global. Beda dengan, mohon maaf, orang Cina. Pernahkah kita dengar Imleknya orang Cina itu berbeda tanggal? Karena Pak, baik di Indonesia maupun di Cina ataupun di negeri lain sama semua. Mungkin itu salah satu maksud dari ungkapan utlubul ilmi walau bisyin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan karena kalau ru'yat ya tanggal 1 ditentukan pada H-1. Kapan tanggal 1 Syawal? Kita rapat dulu. Nanti tanggal 29 Ramadan baru kita tentukan. Kalau ada yang mau menyerang Ka'bah, dia pakai kalender Hijriah. Kami akan serang Ka'bah pada tanggal 3 Ramadan. Waduh, umat Islam sih bagaimana ini? Tanggal 3 Ramadan kita mau diserang. Kapan tanggal 3 Ramadan? Oh, tunggu dulu tanggal 29 Sya'ban baru kita bisa tahu kapan 3 Ramadan. Ternyata yang mau menyerang itu dia pakai hisab. yang mau diserang pakai ru'yat. Waduh, kita baru menentukan tanggal 1 Ramadan, berarti kita berhitung 1, 2, 3. Dia pakai hisab. Dia hitungnya sebelumnya. Oh, kita sudah diserang, kita baru menentukan tanggal 3, padahal sudah tanggal 4 Ramadan. Itu ilustrasi ya. Ini tidak mungkin terjadi insyaallah. Nah, ru'yat pun tidak bisa menyatukan awal bulan Islam secara global. Karena apa? Karena jangkauan ru'yat itu terbatas ya. Nah, ini nanti Zulhijjah tahun ini pun kemungkinan besar, bahkan hampir pasti, puasa Arafah itu berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah. Nanti kita lihatnya kenapa dia berbeda. Nah, Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Kriteria bulan barunya telah terjadi ijtima atau konjungsi matahari, bulan, bumi berada pada garis lurus. Ijtima terjadi sebelum maghrib, dan pada saat maghrib posisi bulan di atas ufuk. Ilustrasinya seperti ini. Matahari tenggelam, bulannya belum ya. Sehingga bagian bawah bulan ini mesti kena sinar matahari, itulah yang disebut dengan hilal. Sedangkan ini bulannya duluan tenggelam, artinya hilalnya belum lahir. Sehingga bulan itu pasti umurnya 30 hari.
Hadis ini tadi perintah untuk meru'yat itu tujuannya adalah supaya kita berpuasa pada bulan Ramadan tepat pada waktunya. Caranya bagaimana? Sarananya ya yang paling mudah saat itu adalah ru'yatul hilal. Kalau sekarang sudah banyak umat Islam yang pintar. Karena itu ru'yat hilal ini bukanlah kriteria yang mutlak untuk menentukan awal bulan. Karena kaidah fikihnya mengatakan hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya ilat. Nah, sekarang ilatnya sudah tidak ada karena umat Islam sudah pandai baca tulis, sudah pandai menghisap, maka perintah ru'yat ini pun seharusnya sudah tidak berlaku. Ya. Kalau kita mau menggunakan kaidah ini ya. Sini Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan 2 April, 1 Syawal 2 Mei, 1 Zulhijjah. Nah ini nanti kemungkinan besar berbeda ya. Kita lihat di sini ijtima jelang Zulhijjah itu pada tanggal 29 Zulqaidah ya. Nah ijtimanya sudah terjadi pada tanggal 29 Juni jam 9 pagi, artinya ijtimanya terjadi sebelum maghrib. Nah, kriteria 1 terpenuhi. Nah, kemudian saat hilal, saat maghrib matahari terbenam, hilalnya itu tingginya 1 derajat. Nah, sedangkan tadi kriteria imkan ru'yat harus 3 derajat. Jadi kalau di bawah 3 derajat artinya pada tanggal bulan Zulhijjah nanti ini hampir pasti berbeda antara penetapan Muhammadiyah dan pemerintah. Dan kemungkinan besar ya otomatis puasa Arafahnya juga berbeda. Nah, tinggal nanti di Arab Saudi kita lihat ini wukufnya kapan. Apakah sesuai dengan perhitungan Muhammadiyah atau tidak? Ya. Nah ini tadi saya bilang ya, kalau ru'yat kriteria yang lama 2 derajat, kriteria yang baru dirubah menjadi 3 derajat. Namun yang penting Bapak dan saudara sekalian, antara hisab dan ru'yat ini tidak perlu kita pertentangkan ya. Kita tidak boleh menyalahkan yang menggunakan ru'yat, demikian pun sebaliknya yang menggunakan ru'yat janganlah menyalahkan yang menggunakan hisab. Yang penting kita paham kalau menurut Kiai Haji Hashim Muzadi ya, Allahu yarham, dalam videonya yang banyak beredar itu kan yang berbeda cuma harinya katanya. Kalau terjadi perbedaan 1 Syawal atau 1 Ramadan, itu kan yang berbeda cuma harinya, tanggalnya tetap yaitu tanggal 1. Harinya aja yang berbeda ya. Nah, bahkan ya, ini nanti kalau Ramadannya berbeda, ini awal Ramadannya berbeda, artinya peluang kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih besar. Ya dah. Karena itu kan Lailatul Qadar kan malam ganjil kan. Nah, malam ganjil menurut versi Muhammadiyah, misalnya malam ini, menurut versi pemerintah besok. Jadi tiap hari malam ganjil. Jadi peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar lebih besar. Ya, demikian Bapak dan Saudara, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.